Rekan Data penangkapan anggota Majelis Ulama Indonesia oleh Densus 88 ini cukup menyita perhatian halayak bahkan menimbulkan dampak lanjutan. Salah satu dampak lanjutan yang lahir dari kasus ini adalah pembubaran MUI. Jadi suara pembubaran MUI tidak sedikit menggema di media sosial seiring anggapan bahwa MUI atau anggotanya diduga terlibat terorisme. Meski demikian, suara perlawanan pun ikut muncul, yakni yang menyatakan tetap mendukung Majelis Ulama Indonesia. Beberapa dai atau juga ustadz yang cukup dikenal di media sosial juga menggaungkan suara perlawanan tersebut. Kita akan membahasnya dalam Sorotan Dunia Islam pada pagi hari ini bersama redaktur pelaksana Tabloid Media Umat Mujianto. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Bang Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Abang? Alhamdulillah baik. Iya, menyoroti terkait dengan begitu maraknya suara-suara dari beberapa kalangan untuk menyerukan pembubaran MUI. Abang melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka ini bagaimana? Ya, yang pertama ini memang sudah bisa diduga gitu ya, reaksi-reaksi mereka ujung-ujungnya pasti ke sana gitu. Kita jadi ingat juga gitu ya apa yang pernah tweetkan oleh Tengku Zulkarnain gitu ya. Jadi setelah HTI, FPI, nanti MUI yang akan dibubarkan gitu. Nah ini sudah jadi pembicaraan sebenarnya sudah lama gitu. Nah itu reaksi dari mereka ini ya seperti itu memang suasana hati mereka ini masih belum puas gitu ya mungkin ya terhadap umat Islam yang masih punya giroh atau semangat. Di sisi lain memang kalau saya melihat memang ada sisi lain gitu ya, sisi lain di luar ini sendiri yang ingin dialihkan isunya gitu, karena bagaimanapun dengan menyeruakan isu tentang MUI, tentang terorisme ini bakal bisa menutupi kasus-kasus besar yang sekarang sedang disorot oleh publik gitu. Jadi ini juga harus kita baca sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari ramainya tagar bubarkan MUI yang sekarang sedang rame di media sosial gitu. Baik, jadi begitu kuatkah kedudukan MUI dan tidak sembarangan bisa membubarkan begitu saja yang diwacanakan oleh beberapa kalangan ini, Bang? Ya, kalau dilihat dari sisi kekuatannya, saya kira dilihat dari kasusnya sendiri sebenarnya kan masih sumir gitu loh. Yeah. Jadi dari sisi kan baru orang ditangkap gitu ya, seolah-olah MUI itu sudah menjadi sarang teroris gitu ya. Padahal kan baru ditangkap juga banyak kalangan hukum itu juga menyayangkan apa masalahnya, kan tinggal dipanggil kemudian diminta keterangan, orangnya juga bukan penjahat, kemudian juga orangnya orang istilahnya akademisi, orangnya juga ada di mana-mana, nggak ada masalah, pernah ketemu dengan Presiden Jokowi kan gitu kan, pernah dengan dan nggak ada masalah gitu kan. Kenapa tiba-tiba ditangkap? Itu dari sisi penangkapan saja sudah banyak yang menyorot. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kasus ini sendiri memang belum sampai pada putusan pengadilan gitu. Jadi ini juga masih ibaratnya bisa berubah-ubah. Kalau sekarang bilang ini dia kita tuduh begini dengan pasal ini, itu kan sekarang gitu kan. Faktanya nanti seperti apa kan belum gitu. Jadi nggak bisa dong tiba-tiba kemudian organisasinya minta dibubarkan, ini pasti ada sesuatu. Nah, padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga kasus korupsi yang bahkan sudah diketok palu itu, partai-partai politik yang korupsi itu luar biasa itu, bahkan jumlahnya sudah nggak bisa dihitung jari gitu kan. Dan kemudian mereka ini nggak akan bicara bubarkan partai ini, partai itu yang dia menghabiskan triliunan duit rakyat gitu kan, itu kan nggak ada. Jadi di sini kita melihat itu. Nah, dari sisi dua hal ini saya kira apa yang dikatakan oleh sebagian tokoh ini berlebihan dan sebagainya, ya memang berlebihan dan bisa dikatakan sudah
out of kasus gitu ya, keluar dari kasus, dan ini memang ada semangat permusuhan gitu ya, semangat kebencian gitu ya. Nah, saya kira kalau dari sisi kekuatannya ya, saya kira kalau umat Islam ini masih melihat kepentingan ada MUI, saya kira masih cukup bisa dipertahankan gitu. Iya. Terkait dengan hal ini juga Mahfud MD memberikan tanggapan kan. Jadi kekuatan hukum MUI ini sangat kokoh sehingga menurutnya wacana pembubaran lembaga tersebut tidak realistis dan sulit terwujud. Apakah dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini, Mahfud MD paling tidak memberikan ketegasan tidak sembarang orang atau kalangan yang bisa membubarkan MUI? Ya, itu saya kira Mahfud ini kan orang hukum ya, dia ngerti gitu ya, dari bagaimana posisi organisasi dan bagaimana posisi pribadi kan gitu. Yeah. Jadi nggak bisa kemudian ditarik dari pribadi kemudian organisasi. Kalau seperti ini jadi presiden, maka ini bisa bubar semua ini. Kampus misalnya, rektornya korupsi, ya berarti kampusnya kena dong, bubar kampusnya. Partai politik, anggotanya koruptor gitu, bubar. Negara menterinya koruptor, ya bubar juga. Nah, ini kan makanya ini saya kira tidak ada kaitannya dari sisi organisasi. Harus dibedakan mana organisasi, mana pribadi. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua yang tadi, bahwa ini kan belum terbukti secara hukum ya. Ini kan baru sepihak, samalah nasib kasus-kasus terorisme kan begitu semuanya. Yeah. Semuanya dari satu pihak gitu ya. Yang ini seolah-olah diekspos sedemikian rupa, seolah-olah nggak ada ruang bagi tersangka untuk kemudian mendapatkan apa yang disebut sebagai kalau di dalam hukum kan ada praduga tidak bersalah kan gitu. Nah, ini seolah-olah semua sudah salah, kalau terorisme itu sudah pasti salah gitu ya. Ini yang saya kira sedang terjadi di negeri kita, dan kasus-kasus terorisme ini sangat mudah untuk kemudian membuat justifikasi gitu. Dan saya kira ini yang harus umat ini paham, dan saya kira umat juga sudah mulai paham terhadap upaya-upaya tersebut begitu. Oke, Bang, bagaimana Abang menyoroti terkait dengan framing atau apapun itu labelisasi bahwa MUI atau anggotanya diduga terlibat terorisme sementara perkara hukumnya juga belum jelas? Ya, ini kan kaitannya dengan kelompok-kelompok buzzer itulah, buzzer yang memang anti terhadap Islam ini. Ini masih kelanjutan lah dari pemilu yang lalu yang masih belum move on selesai gitu ya. Ya, belum selesai. Masih belum ada istilah cewong dan kampretnya ya. Masih. Jadi mereka ini masih terus berusaha untuk membuat memancing lah, saya kira, bukan hanya memancing isu ya, karena dengan isu yang semakin rumit atau runyam, mereka mendapatkan sesuatu ini kalau dugaan saya gitu ya. Jadi makin rame dia akan makin senang ya, makin kemudian mungkin pundi-pundinya makin bertambah karena engagementnya semakin tinggi gitu kalau di media sosial ya. Yeah. Nah ini mungkin seperti itu. Jadi ini mereka tidak peduli ya dengan tidak peduli dengan bagaimana nasib masyarakat yang diporak-porandakan dengan adu domba. Ini kan adu domba terus itu. Nah, saya kira hal yang seperti ini ya sesuatu yang mestinya pemerintah itu menghentikan seperti ini. Kan itu ada di tangan pemerintah, punya tangan untuk menghentikan seperti itu. Cobalah kita dengar atau kita lihat berita-berita, kan nggak ada kemudian pihak pemerintah tolong ini nggak usah begini, nggak usah berantem dulu, kita tunggu proses hukum begini-begini, kan nggak begitu. Yeah. Yang ada justru malah masuk di dalam perang opini itu gitu. Yang ini justru tidak baik gitu ya bagi katanya pengen persatuan kan gitu. Jadi ini malah justru membuat gap ya atau konflik di antara anggota masyarakat. Iya, dengan kasus ini Abang melihat upaya apa ke depan yang akan dilakukan oleh MUI?
Ya, saya kira MUI juga menurut saya juga perlu dikritik yang pertama itu ya. Jadi tiba-tiba seolah-olah kemudian menyalahkan dua-duanya dinonaktifkan. Abang melihat MUI terkesan main aman tidak Bang dengan apa yang mereka sampaikan Bang? Iya jelas gitu ya. Jadi nggak ada pembelaan sama sekali gitu ya terhadap kedua orang yang kemarin ditangkap itu. Harusnya MUI tetap dong sebagai lembaga yang mengayomi mereka, tetap kita akan bela sampai kemudian putusan pengadilan. Nah, sampai titik pengadilan kemudian misalnya divonis bersalah, oke lah dikeluarkan dan seterusnya. Ini kan seharusnya begitu gitu ya. Ini juga pendapat para ahli-ahli hukum, pakar-pakar hukum. Nah, kalau sekarang ditanya aman ya malah mencari posisi yang paling aman. Paling aman apa? Udah dikeluarkan nih seolah-olah dia bersalah dan ingin cuci tangan saja, tidak kemudian memberikan pembelaan. Ya udah kita serahkan polisi dan seterusnya seolah-olah begitu. Jadi kesan mencari aman itu sangat terlihat gitu ya. Apakah ini kemudian seperti itu ya orang MUI yang tahu kan. Tapi kesan publik itu begitu. Iya. Nah, mungkin Abang juga melihat bagaimana upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 terkait dengan penangkapan untuk para ulama-ulama kita, Bang. Ya, memang apa yang dilakukan oleh Densus kan masih menjadi kritik publik gitu ya selama ini. Yang dalam tanda kutip terlibat gitu ya, kan bukan terlibat langsung kejahatannya, misalnya terlibat ditarik sampai ujungnya, dia pernah menjadi dia pernah menjadi kota amal itu menjadi penasehatnya dan sebagainya. Itu kan sekarang begitu, jadi mencari linkage ya ditarik-tarik kemana. Bisa jadi orang itu juga nggak ngerti dia di dalam organisasi itu ada orang di dalamnya yang melakukan tindakan terorisme, bisa jadi dia nggak ngerti juga gitu kan. Ini kan sangat mungkin sangat terbuka sekali gitu. Nah, saya kira memang harus tetap menurut para pakar hukum kan proses-proses hukum sesuai dengan KUHP itu dikedepankan. Jadi tidak kemudian sekonyong-konyong orang kemudian diperlakukan sebagaimana teroris-teroris yang kemudian melakukan pengeboman dan sebagainya itu gitu. Nah, ini saya kira kritik toh kita ini sebenarnya mereka ini orang-orang yang saya kira nggak akan kemudian lari lah begitu ya untuk kemudian diperiksa, dia akan pasti datang gitu ya. Nah, ini yang perlu dihormati juga ini. Jadi warga negara nggak perlu dilihat ulama atau tidak lah. Sebenarnya hukum itu kan nggak melihat itu. Hukum itu harus melihat sosok dia sebagai warga negara, kedudukannya sama, dan hukum itu harus lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan gitu kan. Nah, adanya hukum itu kan digunakan untuk menjaga kekuasaan akan tidak melebihi dari kewenangannya kan gitu. Nah, saya kira ini yang tetap harus dikedepankan, apalagi para ulama yang kemudian mereka ini punya andil gitu ya di dalam membangun masyarakat ya di dalam segala hal. Nah, jadi saya kira penting lah gitu ya, polisi juga bisa saling proporsional gitu ya di dalam melakukan aksi-aksinya. Baik, Bang Mujianto, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Redaktur Pelaksana Tabloid Media Umat Mujianto.